Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas bab baru karena kemarin sudah ulangan ya. Semoga hasilnya memuaskan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, apa itu? Oke, kita mulai dari yang pertidaksamaan rasional dulu. Nah, pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan. Jadi bentuknya nanti perperan gitu. Oke, secara umum dapat dituliskan seperti ini. Fx dibagi Gx lebih dari sama dengan C, atau Fx dibagi Gx lebih dari C, Fx dibagi Gx kurang dari sama dengan C, Fx dibagi Gx kurang dari C. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pertidaksamaan rasional seperti ini. Nah, contoh misalkan 5x dikurangi 12 per x plus 7 kurang dari sama dengan 6, atau 4t ditambah 9 per t kuadrat dikurangi 3t ditambah 6 lebih dari 0. Nah, ini variabelnya nggak harus x ya, bisa t, bisa n, dan sebagainya, jadi terserah seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu ada beberapa langkah. Yang pertama, ruas kanan harus dibuat 0 terlebih dahulu. Oke, bisa dipindah ruas ke kiri atau dibagi dan sebagainya. Pokoknya ruas kanan harus 0 dulu. Kalau sudah 0 gimana? Langsung ke langkah yang kedua. Tentukan titik kritis masing-masing pembilang dan penyebut. Jadi titik kritis itu adalah nilai variabel yang mengakibatkan pembilangnya 0 atau penyebutnya 0, seperti itu. Jadi dicari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Oke, kemudian yang ketiga, gambarkan titik kritis pada garis bilangannya. Nah, kalau sudah digambar, kemudian uji titik untuk menentukan tanda positif atau negatifnya, seperti itu. Contoh misalkan, tentukan penyelesaian dari 2x dikurangi 7 per x plus 1 lebih dari 3, kemudian x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 per x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Oke, 2x dikurangi 7 per x plus 1 lebih dari 3. Nah, ini kan ruas kanannya nggak 0 ya. Jadi kita buat 0 dulu. Caranya gimana? Dipindah ke ruas kiri. Karena ini plus, dipindah ke ruas kiri kan jadi min. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ruas kanannya 0, kemudian disederhanakan. Caranya gimana? Disamakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya x plus 1, di sini kan penyebutnya 1. Jadi disamakan seperti ini, jadi x plus 1 semua. Terus 3-nya dikalikan dengan x plus 1 juga, seperti itu. Nah, kemudian disederhanakan, 2x dikurangi 7 dikurangi 3x dikurangi 3. Penyebutnya kan tetap ya. 2x dikurangi 3x itu min x, kemudian min 7 dikurangi 3 itu min 10. Nah, seperti ini. Ini kan udah paling sederhana nih. Nah, kalau sudah paling sederhana, kemudian dicari titik kritisnya. Caranya gimana? Yang pembilang terlebih dahulu. Oke, pembilangnya kan x min 10. Nah, ini disama dengan kan 0. Kita cari nilai x-nya, seperti itu. 10-nya pindah ke ruas kanan kan jadi positif, jadi min x sama dengan 10. Berarti x-nya sama dengan min 10. Nah, ini untuk pembilangnya. Sekarang yang penyebutnya juga sama, disama dengan kan 0. X plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1, seperti ini. Kalau sudah ketemu titik kritisnya, kemudian di garis bilangan. Seperti ini. Ditulis semuanya, yang lebih kecil di sebelah kiri.
min 1 dengan min 10, yang lebih kecil kan min 10, jadi min 10 nya di sebelah kiri. Nanti kalau titik kritisnya ada 3, ya di sini berarti titiknya ada 3, seperti itu. Dari garis bilangannya ngikuti titik kritisnya. Nah, kemudian uji titik. Di sini kan ada 3 daerah ya. Di sebelah kiri min 10, kemudian di antara min 10 dengan min 1, terus di sebelah kanan min 1. Nah, ini ada 3 daerah. Kita uji titik masing-masing. Di sebelah kiri min 10 terlebih dahulu, di sini. Pilih bilangan berapapun yang kalian anggap mudah. Di sebelah kiri min 10. Misalkan min 11. Nah, seperti ini. Untuk X sama dengan min 11, kemudian dimasukkan ke bentuk yang paling sederhana tadi, dimasukkan ke sini. Nah, X nya diganti dengan min 11, jadinya seperti ini. Min 11 itu kan jadi positif, 11 dikurangi 10 kan 1, kemudian min 11 ditambah 1 kan min 10, jadi hasilnya 1 per min 10. Nah, 1 per min 10 ini kan negatif ya, jadi di sini ditulis negatif. Nah, seperti ini. Kemudian daerah yang kedua, di antara min 10 dengan min 1, pilih yang paling mudah, min 2 misalkan. Nah, seperti ini. Dimasukkan ke sini lagi, X nya diganti dengan min 2, jadinya min X. Di sini kan min 2 X nya, jadi min 2 kan jadi plus 2 dikurangi 10 min 8, kemudian min 2 ditambah 1 itu kan min 1, min 8 dibagi min 1, min dibagi min kan hasilnya positif. Nah, seperti ini. Jadi antara min 10 baik min 1 itu daerahnya positif, seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya min 1, di sini pilih yang paling mudah, 0 misalkan. Nah, boleh 0, boleh 2, 3 dan sebagainya, pokoknya di sebelah kanannya min 1. Nah, dimasukkan ke sini, jadi X nya diganti dengan 0, 0 dikurangi 10 min 10, 0 ditambah 1, 1, min 10 dibagi 1, itu hasilnya negatif, berarti di sebelah kanannya min 1 itu hasilnya negatif, seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu tanda untuk semua daerahnya ini, udah tahu ya, kemudian dilihat bentuk yang paling sederhana tadi, terakhir ini ya, ini kan lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 itu positif apa negatif? Kalau lebih dari 0 berarti kan yang positif, berarti yang diarsir itu daerah yang positif. Nah, seperti ini. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya adalah min 10 kurang dari X kurang dari min 1. Nah, ini penulisan untuk daerah penyelesaiannya seperti ini. Kalau di tengah nulisnya seperti ini. Oke, sekarang lanjut yang nomor 2. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 per X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan ruas kanannya udah 0 ya. Oke, kalau sudah 0 langsung ke titik kritisnya. Jadi titik kritisnya yang pertama itu yang pembilang dulu. X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Ketemunya X min 4 dikali X plus 1. Berarti X nya sama dengan 4 atau X nya sama dengan min 1. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penyebutnya X min 2 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu titik kritisnya, kemudian di garis bilangan. Kalau ini pakai kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, berarti titiknya penuh, nggak bolong. Tapi penyebut itu kan nggak boleh 0 ya, nggak boleh sama dengan 0, berarti ini dibolongi, bukannya dibolongi seperti ini. Kalau yang pembilang nggak apa-apa, tapi kalau di sini nggak pakai sama dengan,
berarti ini bolong semua, seperti itu. Oke, paham ya? Sekarang uji titik. Nah, kan ada 4 daerah berarti. Di sebelah kiri min 1, di antara min 1 sampai 2, antara 2 sampai 4, kemudian di sebelah kanan 4. Nah, ada 4 daerah. Kita uji titik semua. Yang pertama di sebelah kirinya min 1. Pilih titik yang paling mudah, misalkan min 2. X-nya min 2, dimasukkan ke soalnya ini. Soalnya kan ini udah paling sederhana, jadi dimasukkan ke sini. X-nya diganti min 2. 2 kuadrat hasilnya 4. Min 2 dikali min 3 dikurangi min 2 kan jadi positif 6 ya, jadi plus 6 dikurangi 4. Kemudian ini penyebutnya min 2 dikurangi 2, seperti ini. 4 ditambah 6 dikurangi 4 kan hasilnya 6, kemudian min 2 dikurangi 2 kan min 4, jadi 6 dibagi min 4 ini kan negatif. Di sebelah kiri min 1 hasilnya negatif, seperti itu. Kemudian di antara min 1 sampai 2, pilih yang paling mudah, misalkan berapa? 0. Nah, dimasukkan ke pertidaksamaannya, hasilnya seperti ini ya, min 4 dibagi min 2, negatif dibagi negatif kan hasilnya positif, berarti antara min 1 sampai 2 ini daerahnya positif. Kemudian antara 2 sampai 4, pilih 3 misalkan. Nah, dimasukkan, ketemunya min 4 dibagi 1, negatif dibagi positif hasilnya negatif, seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya 4, pilih yang paling mudah 5 misalkan, dimasukkan ke pertidaksamaannya, ketemunya 6 dibagi 3, positif dibagi positif, jadi hasilnya ini positif. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya, karena di sini kurang dari 0, kurang dari 0 itu kan positif apa negatif? Nah, kurang dari 0 itu yang negatif, jadi yang dikotai atau yang diarsir itu yang negatif, seperti ini. Nah, berarti ada 2 daerah nih penyelesaiannya. Caranya nulis seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah, ini kan di sebelah kirinya min 1 ya, karena di sini titiknya penuh, jadi penyelesaiannya pakai sama dengan. Nah, X kurang dari sama dengan min 1, karena di sebelah kiri min 1 berarti kurang dari. Terus karena titiknya penuh berarti pakai sama dengan. Nah, jadi titik di sini itu ngaruh di penyelesaiannya nanti, makanya hati-hati. Kalau penuh berarti pakai sama dengan. Kalau bolong, nah ini kan antara 2 sampai 4. Tapi kan 2-nya bolong, berarti nggak pakai sama dengan. Nah, 2 kurang dari X, kurang dari sama dengan 4. Pakai sama dengan karena titiknya penuh. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, ini untuk pertidaksamaan rasional atau yang berbentuk pecahan. Nah, selanjutnya yaitu pertidaksamaan irasional. Yang tadi rasional, sekarang irasional. Nah, irasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk akar. Nah, dapat dituliskan seperti ini. Oke, syaratnya ya. Syarat pertidaksamaan irasional itu adalah fx dan gx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi yang di dalam akar ini nilainya harus positif, nggak boleh negatif. Nah, harus positif atau 0. Kalau 0 masih boleh, yang penting nggak negatif, seperti itu. Nah, seperti ini ya, misalkan. Nah, caranya penyelesaiannya gimana? Yang pertama, kuadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas dikuadratkan tanpa mengubah tanda pertidaksamaannya. Jadi kalau kurang dari ya tetap kurang dari, kalau lebih dari tetap lebih dari, seperti itu. Kalau dikuadratkan berarti kan akarnya hilang ya nanti. Nah, kemudian yang kedua, periksa syarat masing-masing. Tadi syaratnya itu
yang di dalam akar harus lebih dari 0, seperti ini. Kemudian yang ketiga, gambar penyelesaian dari langkah pertama dan langkah kedua, ada garis bilangan, kemudian penyelesaiannya itu adalah daerah irisannya. Nah, daerah irisannya, nanti kita lihat gambarnya, nanti kelihatan. Contoh misalkan, tentukan penyelesaian dari yang pertama, akar 3M ditambah 2 lebih dari akar 4 dikurangi M. Kemudian yang kedua, akar X kuadrat dikurangi 3X min 4 kurang dari sama dengan akar X min 7. Oke, yang pertama terlebih dahulu, akar 3M ditambah 2 lebih dari akar 6 dikurangi M. Langkah yang pertama, kedua ruas dikuadratkan ya. Kalau ada akar kemudian dikuadratkan kan berarti akarnya hilang, tinggal yang di dalam akar ini. 3M ditambah 2, nah tanda pertidaksamaannya tetap, kalau di sini lebih dari, sini juga lebih dari. Nah, seperti itu. Lebih dari 6 dikurangi M, tinggal disederhanakan, yang ada M nya di ruas kiri. Ini min M pindah ke ruas kiri, jadikan plus M ya. 3M ditambah M, kemudian ini plus 2 pindah ke ruas kanan jadi min 2. Nah, sini 4M lebih dari 4, berarti M nya lebih dari 1. Nah, kalau di sini M nya cuma 1, itu tidak perlu pakai garis bilangan, tapi nanti ada soal yang di sini M nya ada 2. Nah, kalau M nya ada 2 nanti pakai garis bilangan lagi di sini. Nah, tapi karena ini M nya 1, berarti nggak perlu pakai garis bilangan. Langkah selanjutnya yaitu cek syaratnya. Syaratnya tadi apa? Yang di dalam akar harus lebih dari 0. Nah, yang pertama kan ini 3M ditambah 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian disederhanakan, 3M lebih dari sama dengan min 2, berarti M nya lebih dari sama dengan min 2/3, seperti ini. Kemudian ini juga 6 dikurangi M harus lebih dari sama dengan 0, berarti min M lebih dari sama dengan min 6. M nya kurang dari sama dengan 6, hati-hati di sini dibagi dengan negatif. Kalau dibagi dengan negatif berarti tandanya berubah, seperti ini. Kalau awalnya lebih dari, di sini lebih, di sini jadi kurang dari, seperti itu. Nah, ini kan udah ketemu semua nih M-nya. Kemudian di garis bilangan ditulis semua M-nya. Di sini kan ada 3. Nah, ditulis semua. Oke. Kemudian M lebih dari 1. Kalau lebih dari itu ke kiri apa ke kanan? Nah, kalau lebih dari berarti kan ke kanan ya. Ada garis bilangan. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu J titik lagi, karena di sini sudah berbentuk pertidaksamaan seperti ini. Kemudian M lebih dari sama dengan min 2/3. Oh ya, ini tadi kan nggak pakai sama dengan, berarti kan di sini bolong seperti ini. Terus yang kedua ini kan pakai sama dengan, nah berarti ini penuh. Kemudian yang ketiga ini juga pakai sama dengan, berarti ini titiknya juga penuh. Oke, jadi kalau penuh itu kalau pakai sama dengan, di sini titiknya penuh. Kalau nggak pakai sama dengan, berarti di sini titiknya bolong, seperti itu. Oke, kemudian M lebih dari sama dengan min 2/3, berarti ke kanan juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian M kurang dari sama dengan 6. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, kemudian cara menentukan daerah penyelesaiannya gimana? Nah, ini kan M-nya ada 3 ya. Cari irisan atau cari daerah yang ada 3 panah ini. Nah, yang menyentuh 3 panah ini. Di sini kan cuma ada 2 nih. Di sini ada 3, di sini cuma 2. Nah, yang menyentuh 3-tiganya kan yang ini ya. Ini namanya daerah irisannya. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Nah, jadi penyelesaiannya adalah
antara min 1 sampai 6. Karena antara 1 sampai 6. Karena di sini satunya bolong, berarti nggak pakai sama dengan. Nah, 6-nya penuh berarti pakai sama dengan 1 kurang dari M kurang dari sama dengan 6. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Caranya masih sama seperti tadi. Yang pertama dikuadratkan dulu, ketemunya ini ya. Kemudian disederhanakan, dibuat ruas kanannya 0 seperti ini. Nah, pokoknya kalau pertidaksamaan itu ruas kanan harus 0. Kemudian disederhanakan, jadinya x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Terus difaktorkan. Nah, ini kan x-nya ada 2 nih. Kalau yang pertama tadi kan m-nya cuma ada 1. Nah, kalau ini sekarang x-nya ada 2. Kalau ada 2 seperti ini, pakai garis bilangan. Nah, jadi pakai garis bilangan dulu. Kemudian diuji titik. Seperti yang pertidaksamaan rasional tadi, uji titik. Di masing-masing daerah untuk menentukan daerah positif negatifnya. Nah, di sebelah kirinya 1, pilih titik berapa, 0 misalkan, kemudian dimasukkan di sini yang sudah ada, yang ruas kanannya udah 0 ini. Di sini boleh, atau di sini juga boleh, terserah yang menurut kalian mudah. Oke. Nah, diuji titik, kemudian ketemunya seperti ini. Kemudian karena di sini lebih dari 0 ya, lebih dari 0 berarti kan yang positif. Jadi yang di kotak itu yang positif, seperti ini. Nah, udah, nggak usah ditulis dulu. Nanti nulisnya di akhir, seperti itu. Kemudian yang kedua, cek syaratnya. Syarat yang pertama, ini. Yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini x kuadrat min 3x min 4 lebih dari sama dengan 0, berarti x-nya ketemunya 4 atau 1. Nah, di sini kan ada 2 juga nih. Kalau ada 2, pakai garis bilangan lagi, karena dia pertidaksamaan. Sama caranya di uji titik, ada 3 daerah. Kemudian ditentukan positif negatifnya. Nah, karena di sini lebih dari sama dengan 0, berarti yang dikotaki yang positif, seperti itu. Kalau kurang dari, berarti yang negatif. Kemudian syarat yang kedua yaitu ini x min 7 harus lebih dari 0, berarti x-nya lebih dari 7. Karena ini cuma 1, jadi nggak perlu pakai garis bilangan. Nah, sekarang kan udah nih. Langkah terakhir yaitu digabungkan. Berarti ada berapa titik ini? 1, 2, ini sama, 3, 4. Berarti ada 4 titik. Nah, tinggal digambar, disesuaikan dengan garis bilangan ini tadi, disesuaikan. Yang pertama kan di sebelah kiri min 1 sama di sebelah kanannya 3. Nah, disesuaikan, sebelah kirinya 1, di sebelah kanannya 3. Nah, kemudian yang kedua, ini kan yang sebelah kirinya 1 kan udah, jadi nggak usah digambar lagi, cukup 1 saja. Tinggal di sebelah kanannya 4. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, x-nya lebih dari sama dengan 7. Nah, kalau lebih dari kan berarti ke kanan. Seperti ini. Kemudian penyelesaiannya gimana? Sama seperti yang pertama tadi, yang kena ke tiga-tiganya ini. Kena tiga-tiganya. Berarti yang ini ya. Ini kan cuma 2. Ini cuma 1. Di sini kan ada 2. Ada 1 ya tadi ya. Nah, berarti yang kena tiga-tiganya yang ini. Berarti penyelesaiannya adalah x-nya lebih dari sama dengan 7. Seperti itu. Nah, sudah mulai ada gambaran ya. Nah, coba buat latihan kalian, silahkan kerjakan latihan soal ini. Di buku boleh atau di kertas juga boleh. Silahkan nanti difoto kemudian diupload ya. Nah, kalau misalkan ada kesulitan boleh tanya saya.
Oke, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalau kata orang-orang, malu bertanya sesat di jalan. Makanya kalau misalkan ada kesulitan boleh bertanya. Kalau misalkan pas ngerjain soal-soal di buku kan udah dapat buku paket ya, itu boleh dikerjakan, silahkan. Nanti kalau misalkan ada kesulitan boleh tanya saya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.